Industri kelapa sawit merupakan salah satu industri strategis yang bergerak pada sektor pertanian atau argobaset industri yang banyak berkembang di negara-negara tropis seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Hasilnya biasa digunakan sebagai bahan dasar industri lainnya seperti industri makanan, industri domestik, dan industri sabun. Perkembangan industri kelapa sawit saat ini sangat pesat, di mana terjadi peningkatan jumlah produksi kelapa sawit seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Air limbah dari proses pengolahan kelapa sawit dapat mencemari perairan karena kandungan zat organiknya yang tinggi, sehingga perlu penanganan sebelum dibuang ke badan sungai. Tujuannya yaitu yang pertama menentukan efisiensi pengisian parameter BOD dan COD pada limbah cair kelapa sawit. Yang kedua mempelajari faktor variasi kerapatan tanaman, variasi kadar limbah, dan variasi waktu tinggal terhadap efisiensi pengolahan limbah cair kelapa sawit. Yang ketiga menurunkan kadar BOD, COD, dan TSS pada limbah kelapa sawit. Manfaatnya itu yang pertama dapat mencegah terjadinya atau penambahan beban pencemar pada sungai atau badan air. Yang kedua dapat memberikan unsur hara atau pupuk pada tanaman sehingga biaya pembelian pupuk dapat ditekan. Yang ketiga dapat memperbaiki struktur tanah. Yang keempat dapat digunakan pada lahan yang cukup luas dengan kontur tidak berbukit dan relatif datar. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi bahan, ada limbah cair, dari pabrik kelapa sawit, ada ikan hias, kemudian ada mikroorganisme. Kemudian selanjutnya yaitu ada alat. Yang pertama ada reaktor, kedua tangki penampung influen, ada tangki karbon, tangki kolam bersih, kolam parameter, kemudian selang, sambungan pipa, pipa dry, dan keran air, kemudian yang terakhir ada bak penampung influen. Berikut merupakan skema alat pengolahan air limbah cair pada pabrik kelapa sawit. Metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode biofiltrasi dan ultrafiltrasi. Di mana biofiltrasi adalah proses filtrasi yang menggunakan jasa mikroorganisme untuk menguraikan bakteri yang ada di dalam limbah sehingga BOD dan kadar COD dapat diturunkan dengan memasukkan perangkap mikroorganisme atau rumah inang berupa celah-celah yang menyerupai sarang tawon sehingga terbentuk lapisan biofilm yang merupakan bentuk aktivitas mikroorganisme dalam penguraian bahan organik pada limbah. Keunggulan dari biofiltrasi ini adalah lumpur yang dihasilkan dari aktivitas mikroorganisme relatif lebih sedikit dan meninggalkan fluida yang nantinya akan dialirkan pada proses berikutnya. Kemudian, proses selanjutnya adalah ultrafiltrasi. Proses ultrafiltrasi adalah proses pemisahan dengan menggunakan membran yang bersifat selektif dan dibantu dengan tekanan untuk menghilangkan TSS sebagai hasil dari proses biofiltrasi sehingga bakteri dan virus tersuspensi padat dengan ukuran 0,01 mikron dapat disaring dari proses ini. Fluida atau permed yang telah bersih akan dialirkan ke tangki karbon untuk menghilangkan bau, warna, dan rasa yang mungkin masih tertinggal. Sementara rentet akan dikembalikan ke kolam aerasi sebagai umpan balik ke kolam biofiltrasi. Kemudian proses pada tangki karbon merupakan proses filtrasi akhir di mana air limbah yang awalnya keruh, coklat, kotor, COD, BOD, dan TSS tinggi dan logam-logam lainnya telah dinetralkan sehingga produk akhir dari proses ini telah memenuhi syarat parameter air bersih dan dapat dialirkan ke kolam parameter atau dikembalikan untuk kolam air baku sebagai umpan water boiler atau BMB. Hasil dan pembahasan. Karakteristik dari limbah cair pabrik kelapa sawit yaitu air limbah keruh, kotor, dan berwarna coklat. Kemudian untuk chemical oxygen demand. Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 menetapkan bahwa baku mutu COD yaitu sebesar 100 mg per liter. Kemudian biochemical oxygen demand. Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 menetapkan bahwa baku mutu BOD limbah kelapa sawit sebesar 100 mg per liter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi limbah cair yang digunakan akan semakin rendah tingkat presentasi penurunan polutan pada parameter BOD. Sedangkan semakin rendah konsentrasi limbah cair yang digunakan, maka semakin besar tingkat presentasi penurunan polutan pada limbah cair. Kesimpulan, pengolahan air limbah industri pabrik kelapa sawit terbagi menjadi dua proses, yaitu ada biofiltrasi dan ultrafiltrasi yang berfungsi untuk menurunkan kadar COD, BOD, dan juga TSS dengan cara memasukkan mikroorganisme yang berupa celah-celah yang menyerupai sarang tawon. Proses pemisahannya dengan menggunakan membran yang bersifat selektif dan dibantu dengan tekanan untuk menghilangkan kadar TSS sebagai hasil dari proses biofiltrasi. Selanjutnya dibuat kolam parameter sebagai parameter keberhasilan pengolahan air limbah yang di dalamnya akan dimasukkan biota air seperti ikan hias yang berfungsi sebagai parameter pencemaran air karena ikan hias sangat rentan